Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda. Hari ini saya akan mengupas tentang Dasa Punya Kiryawatu. Selamat menyimak. Punya Kiryawatu terdiri dari kata dasa yang artinya 10, punya artinya manfaat, guna atau baik, kirya artinya melakukan, dan watu artinya dasar atau cara atau hal. Jadi dasa punya kiryawatu artinya 10 cara untuk melakukan perbuatan baik atau jasa. Selanjutnya saya akan uraikan satu persatu isi Dasa Punya Kiryawatu. Ke-10 macam dari dasa punya kiryawatu yaitu apa? Pertama, dana maya, yaitu jasa yang diperoleh dengan memberikan dana. Yang kedua, sila maya, jasa yang diperoleh dengan mempertahankan kelakuan bermoral. Dan yang ketiga, pawana maya, jasa yang diperoleh dari pengembangan batin dengan melaksanakan meditasi. Bapak Ibu Sobat Muda, 1, 2, 3, dana sila samadhi. Ini adalah pondasi awal kita untuk berbuat baik, berbuat jasa. Jadi yang namanya harta yang kita miliki, kita ubah bentuknya jadi jasa. Ya, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita terlahir sebagai manusia, kita manfaatkan untuk berbuat jasa. Lalu, perbuatan jasa lainnya. Yang keempat, apa cayana maya? Berarti berbuat baik dengan jalan merendah hati. Sikap rendah hati ini adalah sebuah sikap yang berlawanan dengan kesombongan tinggi hati. Maka itu, Bapak Ibu Sobat Muda, kita terapkan sikap rendah hati ini dalam kehidupan sehari-hari. Banyak manfaatnya yang bisa kita bersikap rendah hati. Kemudian, wea waca maya, yang berarti berbuat baik dengan jalan balas membantu. Kita memberikan bantuan kepada orang yang telah banyak membantu kita. Ya, jadi memberikan kebaikan kembali kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Lalu, pati dana maya, berbuat kebaikan dengan jalan membagi sesuatu kepada orang lain. Ya, jadi kita membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Lalu, pata nubo dana maya, berarti berbuat kebaikan dengan jalan merasa gembira melihat orang lain berbuat baik. Ya. Jadi kegembiraan itu bisa kita peroleh dari dalam diri kita dan melihat orang lain berbahagia. Kita pun ikut bahagia. Lalu, dhamma sawana maya, berbuat kebaikan dengan jalan mendengarkan dan belajar dharma. Jadi kita mendengarkan, belajar dharma itu pun termasuk kebaikan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan. Setelah itu, Bapak Ibu Sobat Muda, dhamma desana maya, berbuat kebaikan dengan jalan mengajarkan dharma. Ya, mengajarkan dharma itu bisa membimbing orang melalui kita kebaktian memberikan dharma desana, atau mungkin kita
punya waktu, punya kesenggangan, punya kesempatan membuat konten Dharma. Ya. Jadi kita mengajarkan kepada orang-orang sehingga mereka bisa mendengarkan Dharma yang kita sampaikan. Lalu di 7 karma. Apa itu? Berbuat kebaikan dengan memiliki pandangan benar. Jadi kita dalam ini belajar agar kita bisa memperoleh pandangan benar. Bila kita belum punya pandangan benar, diskusilah dengan orang-orang yang bijaksana agar kita memiliki pandangan benar. Memang terkadang keegoan membuat kita kekeh, pandangan saya paling benar. Nah, oleh karena itu, bila kita merasakan, oh, apa yang sudah saya pahami, apa yang saya sudah miliki pandangan ini masih belum membawa kebahagiaan, adakah kekurangannya? Oh, di mana ya? Oh, rupanya cara hidup saya salah. Oh, ternyata apa yang saya miliki salah. Pelajari. Tentu dari orang-orang yang sudah menerapkan ajaran-ajaran itu. Contoh yang paling gampang. Ketika kita melihat orang begitu tenang dalam tingkah lakunya, bahagia dalam pengendalian dirinya, kita ikuti. Kita tanyakan bagaimana mereka bisa seperti itu. Tentu ya, mereka pun menerapkan aturan-aturan kemoralan. Nah, kalau mereka bisa baik dengan cara itu, kita ikuti. Kalau saya memiliki pandangan yang belum sama, masih goyang-goyang, ya belajarlah. Ya. Seperti meditasi pun, ketika kita berkali-kali gagal, tanyakanlah kepada orang yang telah berhasil melaksanakan samadhi. Ya. Kita buka kembali dari awal ya tentang dana. Dana itu seperti apa? Seperti kita memberikan kepada orang lain. Apa manfaat dari berdana? Ternyata dana itu melepaskan keserakahan. Bukan kita menggenggam erat-erat harta yang kita miliki. Melepas. Perlahan-lahan kita hilangkan keserakahan. Oleh karenanya, dalam hidup kita, Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, bukan kepada kepemilikan sebanyak-banyak yang kita harus raih. Lalu dalam hal kemoralan, memang kita diajarkan Pancasila Buddhis sebagai pondasi dasar. Namun, kita pun bisa juga mendapatkan sila-sila dari sutta atau sutra yang lainnya, seperti dalam Manggala Sutta, Sigalawada Sutta. Kita diajarkan bagaimana kita hidup bermasyarakat, bagaimana untuk memperoleh kebahagiaan, baik dalam hal duniawi dan batinia. Karena itulah sila sangat dibutuhkan. Lalu samadhi pun demikian ya. Kita berlatih samadhi, berlatih meditasi, harus ada pondasi. Apa itu? Kembali pada sila ya. Jadi bila kita berjalan perlahan-lahan melaksanakan meditasi, baik dengan posisi duduk, berdiri, berjalan, berbaring, kita sudah tekadkan ya. Pak, samadhi berat. Berat bagi orang yang tidak mau ya. Tetapi begitu niat kita mau menjalankan meditasi, so pasti tantangan, rintangan apapun bisa kita hadapi ya.
Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita mau mulai bersikap rendah hati, mulailah kalahkan kesombongan kita. Jangan pandang saya paling tinggi, saya paling benar. Jangan. Kenapa? Karena itulah keegoan yang akhirnya membelenggu kita, membuat kita sangat menderita. Karena apa? Karena kita selalu menggenggam saya. Jangan ya. Lalu kita pun berharap semoga kelahiran kita sebagai manusia akan mampu menuntun, membimbing, melepaskan keegoan. Ya. Semoga kita memperoleh kebahagiaan yang lebih tinggi dengan cara banyak membantu. Semoga bincang-bincang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Salam sehat selalu, salam bahagia, namo buddhaya.